Yang menyebabkan transmisi ini menjadi bocor itu karena posisi yang tidak tepat. Di antara akibat dari mounting itu dia pecah, akibat dari mounting pecah, itu selain kebocoran di sini, CV joint juga menjadi oleng. Ini O-ring, ini dia sih fleksibel ya, masih fleksibel ya. O-ring ini sendiri biasanya kalau dia udah parah, dia mengeras. Transmisi ini dia sudah berkurang olinya, kemudian bearingnya udah kena, maka dia akan timbul suara nguk 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 nguk. Ternyata Matic itu bisa murah ya? Iya, Matic bisa murah. Wah, oke. Seberapa sering mobil penggerak depan ada bunyi seperti yang truk gitu? Kalau shock akan turun, maka ini akan yang kemakan adalah as rodanya. As rodanya akan bentuknya seperti ini. Waduh, Kita pernah nemuin, Pak. Bentuknya seperti ini yang bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat AHPedia. Di sore hari ini, tepatnya sekitar jam 4 sore, Yogyakarta, bagian utara ya, Sleman di AHA Motor akan turun hujan. Insya Allah menjadi rahmat untuk kita semua. Sobat AHPedia, bengkel AHA Motor ini biasanya sangat ramai. Kalau Sobat AHPedia ingin ke sini, jangan lupa pagi-pagi, ya, pagi-pagi. Kalau sempat habis subuh ke sini boleh langsung buka pagar sendiri. Buka pagar sendiri. Buka pagar sendiri. Dikerjakan sendiri, Pak. Baik, boleh kok. Gratis. Nah, ini ada kasus kendaraan yang bocor-bocor nih. Apa nih yang bocor nih? Kita tanya dulu sama Mas Hardi, ahlinya ahli. Intinya inti. Intinya inti. Lama nggak nonton channel YouTube-nya Pak siapa tuh? Oh namanya? iya ya? Oh, udah terkenal sekarang beliau ya kan? Mas, siapa Subscribernya banyak. Aduh, saya juga lupa Mas. Ya itu Baik. ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Semoga si Bapak nonton kita, Pak. Amin. Core apa? Core of the core, Core Pak. of the core. Intinya inti. Jadi gitu loh. Dia kan gitu. Gaya beliau ya. Iya. Keren. Baik, Mas Hardi. Iya, Pak. Ini apa Mas yang mau kita bagi buat Sobat APD nih? Ini adalah kebocoran transmisi yang disebabkan karena penyebab, Pak. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya banyak. Ah, Bisa jadi usia, seal, usia, sih. terus faktor paralel lainnya. Ah, Misal, ini kan kita yang di hadapan kita ini transmisi. ya. Nah, faktor paralelnya itu adalah yang menyebabkan transmisi ini menjadi bocor itu karena posisi yang tidak tepat. Oh, posisi yang enggak tepat. Iya. Maksudnya gimana, Mas? Nanti saya jelasin ya. Oke. Kita jelasin yang ini dulu aja. Oke, Pak Taufik. Gimana Baik. kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang lari. Teknisinya lari, Mas. Kabur mulu dia. Kabur. Jadi ini Pak Taufik, Ya. kasus yang kita hadapi di depan kita ini adalah transmisi yang mengalami kebocoran, Pak. Jadi transmisi ini kan sama seperti mesin ya, Pak ya. Jadi Ya. dia memiliki beberapa bagian atau casing. Jadi yang menampung oli dan juga gear di dalamnya itu ada namanya casing. Casing ini dia terbagi menjadi dua bagian, Pak. Ini moncong yang masuk ke mesin, kemudian ini yang di tengah-tengah yang mengcover semua internal gear. Jadi gear itu tertampung di sini, berikut dengan bearingnya. Kemudian di penutup dari dua casing ini itu ada namanya panci, Pak. Nah, ini panci. Pancinya ini seperti ini. Nah, di antara kedua casing ini kan dia kan ada sambungannya. Sudah kita ketahui bersama bahwa mesin itu dia memiliki lem perekat. Ya, berkat ya. Lem perekat ini dia memiliki usia. Rata-rata usia lem perekat ini dia akan mengalami keretakan dan menimbulkan bocor berkeringat. Itu kebanyakan yang kita jumpai ya. Ya mungkin nggak sama di setiap mesin atau kendaraan. Itu yang kita jumpai itu 7-10 tahun itu dia udah mulai ada retakan sealer, Pak. Iya, sealer ya. Sehingga dia oli tersebut keluar, Rembes, ya, main. keluar. Jadi ketika dia sudah rembes seperti itu, maka ini sebaiknya dilakukan lem ulang. Jadi dibongkar, dilakukan lem ulang. Itu. Kemudian di antara casing dengan panci juga ada o-ringnya juga, Pak. Oh, ini O-ringnya. Ini o-ring. Ini dia sih fleksibel ya, masih fleksibel ya. O-ring ini sendiri biasanya kalau dia udah parah, dia mengeras. Sifat karet itu kan dia kalau terlalu lama kena panas maka dia akan berbentuk seperti plastik. Ketika dia masih fleksibel seperti ini, maka fungsi sebagai ring atau perapat itu masih bagus. Tapi kalau dia sudah kaku, itu menjadi jelek. Nah, kalau dia sudah kaku,
maka dia mengakibatkan tidak lagi bisa mengembang dan menampung atau mencegah oli tersebut menjadi keluar, Pak. Maka itu harus diganti. Kemudian dari sisi pertautan antara transmisi itu kan dia kan akan dioper output menuju roda itu ya. Melalui as roda. Nah, di as roda ataupun penggerak depan ya. Kalau penggerak belakang ada namanya propeller. Propeller ataupun as roda itu dia memiliki seal, Pak. Dia fungsinya juga sama, menampung yang namanya oli. Kayak gitu. Nah, seal ini kalau dia rembes, ini dia mengakibatkan oli menjadi keluar. Nah, kayak gitu Pak Taufik. Nah, ini ada rangkaian paralelnya Pak, yang tadi saya sempat mau janjikan bahwasanya di transmisi ini dia ada pemegangnya Pak. Pemegangnya bernama mounting transmisi. Tapi mounting transmisi ya. Mounting transmisi. Nanti saya kirimin fotonya ya Pak. Saya kirimin videonya. Oke. Nah, ini kita dapati mounting transmisinya ini udah jebol Pak. Jebol parah ini, jebol parah. Nah, ini sarannya sekalian bongkar itu. Nah, ini diganti sekalian aja Pak. Harganya kurang lebih sekitar 650 ribuan. Saya pernah dapat kasus bahwasanya mounting transmisi ini dia jebol. Nah, efeknya kalau dia jebol, ketika dia mendapatkan angkatan awal, kemudian ketika dia rem mendadak sebelum menginjak kopling, itu dia mengakibatkan si transmisi ini bergerak. Maju mundur? Nah, bisa maju mundur, bisa kanan kiri. Jadi tergantung di mana dia ada ini Pak ya, daya dorongnya ya. Nah, itu dia ketika dia bergerak mengakibatkan as roda ini kan dia kan bergantung dengan kenakel ya. Nah, jadi kalau dia mountingnya itu dia gerak, sementara kenakel pun juga bisa gerak kanan kiri, itu dia mengakibatkan seal ini rembes. Ini namanya seal drive shaft Pak, seal as roda. Nah, ini ada dua. Ini dapat gardan ini kalau penggerak roda depan. Jadi outputnya gardan. Ini dia kan dapat di sini gardan ya. Ini gardan ini. Nah, ini posisinya di sini. Gardannya bukan ini Pak. Betul. Posisinya di sini. Nah, dia keluar di sini nih. Itu kalau misalnya dia mountingnya itu, ini kan mountingnya duduknya di sini Pak. Ini kan dia kan dapat bracket ya, bracket mounting. Nah, mountingnya itu duduk di memegang ini. Kalau mountingnya ini dia pecah, maka si casing ini dia bisa gerak maju mundur. Makanya dulu saya pernah bilang Pak, bahwasanya di antara di antara akibat dari mounting itu dia pecah, akibat dari mounting pecah, itu selain kebocoran di sini, CV join juga menjadi oleng. Kan kita pernah membuka masalah CV join ya. Betul. CV join itu kalau dia misalnya sudah tidak pada posisi senternya akibat dari transmisi yang bergeser, itu mengakibatkan keausan di internalnya. Jadi dia ada tripod, kemudian ada CV join, kemudian tripod tersebut akan goyang keluar masuk Pak. Iya. Keluar masuk, kemudian ke kanan ke kiri sesuai dengan posisi drive shaft-nya itu, mungkin dia belok, mungkin dia akselerasi. Nah, itu dia ketika dia sudah aus, dikarenakan ini tadi dia tidak pada posisi senternya, itu dia akan mengakibatkan kalau kita jalan Pak, akselerasi, contohnya mobil-mobil matic ya. Mobil-mobil matic di RPM 2000, kecepatan 20-40 itu ada goyang, gedek. Getar ya? Nah, getar sampai ke bodi. Itu dikarenakan apa? Karena mounting. Nah, efek dari mounting itu selain efeknya ke as roda, juga ngefeknya ke sini nih. Ke seal drive shaft. Bocor. Karena dia oleng as rodanya, akhirnya ini jadi bocor. Kalau seal drive shaft namanya, seal drive shaft atau seal couple ini dia bocor, itu mengakibatkan oli menjadi berkurang. Kalau oli berkurang, ini bearingnya, ini kan posisinya dia kalau berdiri gini Pak. Nah, ini loh. Nah, ini posisi, kemudian dia dapat as ya di sini ya. Masuk. Ini kan kapasitas oli ya, misalnya dia 2,6 liter. 2,6 liter itu biasanya itu melewati area drive shaft sini Pak. Makanya kalau kita mau nyabut drive shaft, ini harus ditap dulu. Oh, tap dulu ya. Karena kalau langsung dilepas, olinya akan keluar. Berarti kan dia kisarannya segini Pak. Ini merendam separuh bearing. Merendam separuh bearing. Nah, kalau misalnya olinya ini kita lanjut ke akibat dari rembesan ini tadi. Iya, betul, rembesan. Kalau rembesannya itu diabaikan, kemudian dia olinya itu berkurang, turun, maka internal bearing ini dia tidak terlumasi. Sehingga kalau posisi jalan di kecepatan gigi-gigi tanggung, itu udah mulai bunyi Pak. Misalnya kecepatan 60, gigi 3, 4, 5 yang main di area sektor belakang, itu dia akan bunyi. Kalau mungkin kita
biasa naik truk ya. Truk itu kan ada ngong 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 ngong. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia transmisi ini dia sudah berkurang olinya, kemudian bearingnya udah kena, maka dia akan timbul suara nguk 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 nguk, nguk. Nah, kayak gitu. Yang diganti ini, Pak. Dua bearing ini. Ya, itu adalah akibat dari dia punya yang namanya oli itu menjadi kering. Kalau misalnya dia makin parah lagi, Makin makanya parah kenanya. ini area teman-teman sinkron mesh ini yang bakal kena. Kita pernah ganti sinkron mesh, Pak. Sinkron mesh Ingat yang Mas Elin bongkar? Ya, pecah ya. Nah, sinkron mesh itu pecah itu kan karena apa? Karena si minyak atau oli ini tadi berkurang. Diawali dengan kebocoran Nah, berarti. diawali dengan kebocoran. Kemudian ditambah lagi dengan kondisinya kopling nyeplos. Oh, Jadi, dipaksa. Ya, kopling nyeplos dipaksa masuk gigi. Efek lainnya adalah si oli transmisi itu tadi berkurang. Jadi selain mengakibatkan kebocoran ini, Pak, selain mengakibatkan yang namanya oli itu berkurang, itu juga mengakibatkan item-item internal gear dan juga bearing menjadi aus, sehingga itu harus dilakukan pembongkaran seperti ini, Pak. Kayak gitu. Kalau ini sih masih wajar ya kita bongkar ini dikarenakan memang mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti bearing ini rusak. Ini harga satu bearing 600 ribuan. Dikali 2 berarti 1,2 juta. Sinkron mesh kemarin kita udah pernah ganti ya. Iya. Itu harganya kurang lebih sekitar 1,3 juta, Pak, ya. 1,3 juta. Jadi kalau bicara masalah matic itu ngerawatnya mahal, Iya. manual juga bisa mahal. Iya, kemarin udah dibahas tuh sama Mas Tri. Ternyata matic itu bisa murah ya. Iya, matic bisa murah. Wah, oke, baik. Ya tergantung kerusakan. Iya, iya. Mas Ari, Ah. ini cerita tentang bunyi yang diakibatkan oleh apa namanya Bearing. bearing ya. Ya. Seberapa sering mobil penggerak depan ada bunyi seperti yang truk gitu? Ya, kalau bicara masalah unit mungkin kalau dari 1000 unit ya, Ah. itu kasus terjadi mungkin di 5 sampai 10 unit lah. Oh, sedikit ya. 1%-an lah kurang lebih. Kayak gitu, Pak Taufik. Baik. Nah, tadi kan Mas sebutkan akibat awalnya itu adalah Bocor. kebocoran ya. Awalnya itu bisa bocor akibat internal transmisi Ya. atau akibat paralelnya. Ya, Kayak tadi mounting. mounting. Nah, sudah kita Nah, sebutkan. kalau kita menemukan ada kebocoran terhadap apa namanya? Transmisi. Transmisi, terutama yang keluar dari seal drive shaft ya. Nah, seal drive shaft, Ya. betul. Ini yang paling Nah. sering ini, Pak. Paling sering ini. Apakah ini bisa menjadi tanda-tanda kalau kita lihat langsung intip apa namanya? Ya. Engine mounting. Engine mounting. Jadi gini, ketika kita melihat ada kebocoran seperti ini, Pak, Ya. itu kan berarti ada dua penyebab. Ya. Penyebab internalnya karena seal-nya, Ya, usia. usia. Yang kedua paralel. Bisa jadi karena si Engine mounting. mounting. Bisa jadi juga. Tadi kan masalahnya kan as roda itu juga dipegang oleh yang namanya knuckle. Knuckle. Knuckle itu kan dipegang biasanya sama ball joint. Waduh, Ya, Masya kalau Allah. ball joint itu oblak, atau mungkin tirot dan teman-temannya itu dia oblak, itu kan juga mengakibatkan efek sampingnya ke ini, Pak, ke kebocoran ini. Jadi nanti dimensi pergerakannya as roda itu yang tadinya harusnya rapat ya, Pak ya. Ya. Itu karena dia oblak dia kan lebih panjang dimensinya. Akhirnya kalau lebih panjang ketarik kan as rodanya. Akhirnya kalau as roda itu tadi ketarik, ini bisa saja dia bocor dari sini. Dikarenakan bukan karena seal-nya yang jelek, tapi kondisi posisinya as roda itu yang keluar masuk. Meskipun di dalam sini ada kancingannya, Pak, yang masuk ke gardan sini. Nah, ini kan ada gear ya, tuh. Ini teman-teman, ini gear ini as roda itu dia memiliki kancingan. Saya tak cari misalnya as rodanya. Ada kancingannya ya. Nih, ini yang dapat as roda, Pak. Nah, ini yang saya ceritakan. Ini yang dapat as roda. Yang paling sering penggerak depan mengalami kebocoran itu ini. Yang dia masuk ke sini, Pak. Nah, di sini rumahnya. Ini. Anggap aja gini ya. Nah, ini dia Ini kayak harusnya gini. ini ya, tapi kita buat dari atas. Nah, Nah, kurang lebihnya gini, Pak. Tuh. Dia kan gini. Ini as roda. Kemudian dia ketika dia keluar atau rembes kayak gini, ini yang pertama kali harus kita cek adalah selain kita mengganti ini, kita juga harus ngecek kondisi mountingnya. Kemudian kondisi kaki. kaki-kaki ya. Nah, kaki-kaki ini kan dia kan dapat bearing sama knuckle ya. Ya. Dia kalau bearingnya oblak juga bisa, knuckle-nya oblak karena ball joint-nya itu oblak juga bisa, mengakibatkan ini nih pergerakannya. Ini keluar. Jadi kalau misalnya ini si transmisi mounting ini tadi dia tanda-tandanya, Pak, kalau transmisi mounting itu bermasalah, Ya.
pertama getar. Bentar. Nah, kedua angkatan awal kita ngangkat kopling itu ada suara jedek. Oh. Atau ketika kita lagi jalan kencang, weng, gigi 5 nih, tahu-tahu kita ngerem mendadak. Nah itu ada suara depan jedek. Jeduknya itu adalah itu bisa jadi pergeseran mounting. Mounting tadi yang ya. video akan kita insert itu tadi Pak. Oke. Nah kayak gitu Pak Taufik. Nah ini meskipun di dalamnya sini dia ada kancingannya, Nah, itu ada kancingan ini kancingan kan dapat internal tengah gardan ini Pak. Nah gardan ini ada ininya ya, gearnya ya. Gigi ini akan masuk ke sini, kemudian dia akan mengunci kancingannya ini. Kancingannya sini. Nah ini kancingannya ini dia akan megar. Meskipun di sini ada kancingannya, kalau misalnya si transmisinya ini dia goyang-goyang, ini mengakibatkan pergerakan as ini Pak. Dan yang kalah biasanya internalnya sini. Ini kan ada tripod 3 ya. Iya, 3. Nah ini kan ada 3 tonjolan. 3 tonjolan ini kalau dia nggak center misalnya gini terus, ini kan misalnya harusnya dia gini. Atau mungkin ya memang nggak selamanya kondisi as roda ini lurus gini, nggak. Tergantung di mana posisi transmisinya. Kalau transmisinya misalnya di atas, maka dia akan posisinya gini. Waduh. Makanya kalau teman-teman nih ya modif shock, Iya, yang atas apa? ya yang atasnya ditambahin. Iya, benar. Kan ada support shock nih, atasnya ditambahin space, maka dia shock akan turun. Betul. Kalau shock akan turun, maka ini akan yang kemakan adalah as rodanya. As rodanya akan bentuknya seperti ini. Waduh. Kita pernah nemuin Pak, bentuknya seperti ini yang bocor. Mobil apa itu, Mas? X-Rail. Oh, di ini berarti di apa? Ditinggiin. Ditinggikan, cuman dia hanya nge-grade ini aja, ujung shock saja. Jadi dia kan kalau mesin, transmisi ini kan ngikutin body. Betul. Bodinya diangkat, Iya. transmisinya ngangkat. Iya, betul. Tenagalnya ada di bawah. Iya. Nah, makanya dia bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak gini, begitu dia jalan, wah, dia mungkin butuh waktu sekitar 1000 km mungkin ya. Oh, nggak langsung ya? Nggak langsung. Itu dia bocor. Nah, ketika dia udah bocor gitu, yang masalah bukan hanya di sini, di internalnya CVJ internal. ini. Oh, padahal ini mahal loh kawan-kawan nih. Iya, lumayan. Dulu Pak Taufik pernah ganti teman-teman. Iya. Mas Ardi, Ya. kalau ngomong-ngomong tadi ini agak sedikit lari dari Ya. cerita kita. Kalau tadi dia melakukan modifikasi, apa yang harus dilakukan dengan ini? Apakah harus diganti? Bagaimana cara menggantinya? Ya, kalau misalnya bisa diganti, diganti. Kalau misalnya bisa diganti, cuman kan pengganti untuk yang mencari Yang pas ini kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi solusinya bocor-bocor terus. Ya nggak juga Pak. Jadi Harus teman-teman selain memikirkan gimana caranya ninggiin, harus mikir gimana caranya nggak bocor. nggak bocor. Jadi saya nggak bisa tahu Pak. Oh iya benar tuh. Itu teman-teman yang nanti super modif itu kan. Oh. Dan mereka pun juga banyak cara kok Pak, banyak cara. Bukan berarti mereka pun modif. Mungkin beberapa ada yang kelewatan ya untuk memantau as roda CVJ. Karena kan beberapa kan mobil yang dibuat besar-besar tinggi-tinggi itu, itu kan banyak kan 4WD. Mobil-mobil off-road gitu kan. Tapi kan kalau yang mobil-mobil kayak X-Trail itu kan hanya untuk supaya dia lebih gagah aja. Cuman dia terabaikan ininya as rodanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ninggiin, itu perhatikan as rodanya itu dia sudutnya bengkok nggak. Nah kayak gitu Pak Taufik. Nah untuk yang selebihnya misalnya harus diganti pakai apa ya tergantung seberapa tinggi modifnya, kemudian mobil apa yang digunakan. Gitu. Baik. Kembali ke kebocoran Pak Taufik. Siap. Nah kembali kepada kebocoran, Mas Ardi. Nah, Kalau kebocoran seperti ini, biaya untuk perbaikan berapa? Oke, untuk kebocoran seperti ini yang kita sedang alami ini overhaul. Overhaul ini ya? Biaya overhaul berikut dengan sealernya itu 1.500.000. 1.500.000 sama seal-sealnya tuh? Sama sealnya. Oke. Belum termasuk o-ring. Oh, ring yang besar ini Nah tadi gini ya? Pak, di sini kan ada o-ring Pak, di internal ini nih. Oh, Ini ada namanya juga ringnya di dalam ya? Ya ini namanya input shaft. Oke, input shaft ini barangnya. Hmm. Nah ini barangnya, ini input shaft. Nah ini ada input shaftnya Pak. Oh iya tuh? Ini ada sealnya. Sealnya ini seal jadi dalam ya? jadi satu sama bearing yang ada di dalamnya. Waduh. Kayak gitu. Nah, yang untuk kasus yang kita temuin ini ternyata dia punya input shaft ini udah kerepes, Pak. Kebalik. Nah, ini Pak nih. Ini udah kerepes nih. Ini teman-teman kalau melihat, ini dia bentuknya seperti besi yang kena karat, kemudian karat tersebut dilakukan amplas.
Nah, dia masih ada pori-pori yang terbuka. Ini kasar Pak Taufik. Pakai kuku aja Pak. Nah, Oh iya. itu. Bener. Ini kasar. Ini mengakibatkan oli itu keluar. Jadi ini besok akan kita akalin dulu. Bubut. Ya, kita bubut. Kita bawa ke teman-teman bengkel bubut. Nanti ini bisa ditambahkan daging Tambah. kemudian dibubut atau mungkin langsung dihaluskan saja. Tapi kemungkinan kalau langsung dihaluskan beresiko ini terlalu kecil daripada Tipis, seal yang iya. di sana. Oke. Sehingga bisa menimbulkan kebocoran. Kayak gitu Pak Taufik. Jadi harus ditambah daging berarti ya. Harus ditambah daging. Nah, penyebabnya ini kayak gini muncul apa, Mas? Nah, ini Pak kotoran. Kotorannya dari Kotorannya dari kampas kopling. Kan ini kan dia kan masuk sini, Pak. Nah, ya, ini ya. Coba senterin, Pak. Oke. Nah, ini kan gini. Nah, ini teman-teman. Ini kan dapat kopling. Oh iya Nah, betul. dapat atom kopling. Kopling Atom kopling ini dia kalau dia menjadi abu, kemudian dia Nempel. melesep di sini, Heeh. nempel, itu mengakibatkan korosi. Berlaku untuk semua mobil manual dong, Mas. Iya. Terus bagaimana caranya biar tidak kayak gini? Caranya gimana? Servis dan gimana? Ya enggak juga sih. Kalau misalnya kita turun kopling, tentu harus tidak luput dari pembersihan. Padahal kan nggak sering-sering turun kopling. Betul, nggak sering turun. Tapi ya memang yang kita temukan kebanyakan Kebanyakan. mobil-mobil manual itu kalau yang dia turun itu kondisi asnya sini pasti kotor, Pak. Ini bisa dilakukan pembersihan dengan dikasih majun, dilap di ujungnya atau disemprot, dikasih sejenis kayak foam supaya dia bisa bersih. Tapi kalau yang ini memang kilometer mobil ini kan udah tinggi, Pak. Oh, berapa Mungkin nih, Mas? Kalau ini sih 76.000 76.000. kilometernya. Ah. Tapi karena speedonya mati dan mobil ini adalah mobil capek sebenarnya. Itu mungkin kalau dibicara kilometer udah di atas 200.000 kali. Oh, oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini juga jangan diabaikan. Kan kita kan kadang-kadang hanya tadi mengganti sealnya, Ya. kemudian mencari tahu penyebabnya, Ya. tanpa mengetahui dampak setelahnya. Betul. Jadi ada dampak lagi teman-teman, ada dampak lagi yang ini. Ini adalah dampak diantara kalau dia bocor itu kan mengakibatkan basah. Ya. Basah itu mengakibatkan kotoran itu nempel malah. Oh, Beda kalau kering itu kan kotoran jarang nempel ya. Tapi kalau basah itu atau lembab itu justru kotoran itu menempel di sana. Nah, kotoran yang menempel itu mengakibatkan ini menjadi korosi. Nah, ini kalau udah kayak gini nanti kita mesti bawa ke bengkel bubut. berarti ini permasalahannya berawal dari kebocoran, Mas ya? Pasti Jadi kalau mobilnya itu tidak bocor, kering, ini kemungkinan nggak ada noda di sini. Ya nggak banyak. Ada noda tapi nggak banyak. Dan dia nggak nyampe melukai biasanya. Karena kan kalau udah nempel itu kan bukan hanya kotoran ya, tapi efek misalnya kayak pernah ngelewatin banjir. ya, Di antara transmisi dengan mesin ini kan dia kan ada celah Pak, meskipun kecil. Nah itu kan bisa saja kemasukan air. Nah air di sana yang mengakibatkan besi ini menjadi korosi. Oke. Kayak gitu. Siap. Itu di awal karena kebocoran. Baik. Ini sudah sangat jelas ya penjelasan Mas Hardi. Ternyata kebocoran itu tidak hanya berefek dari satu Penyebab. satu penyebab ya. Ya. Ternyata bisa menjalar kemana-mana. Ada rangkaian paralelnya Pak. Rangkaian paralel. Ah. Pertanyaan terakhir Mas Hardi nih. Ya, Pak. Mudah-mudahan terakhir ya. Iya. Tipsnya. Mas Hardi, kalau saya ada kebocoran, Ya, apakah saya boleh menyampaikan ke mekanik? harus Pak. Mas, Oh, ya. harus ya. Mas, coba dicek. Apakah kebocoran ini hanya gara-gara seal-nya? Nah. Atau jangan-jangan yang lain? Ya, Ya kan kadang-kadang kan udah bocornya ganti, udah selesai pulang kayak gitu. Ini gimana Mas Hardi? ya. Kalau saran kami ya ketika ya harus dipahami oleh pemilik dan juga pengerja ya. Iya. Pemilik dan yang mengerjakan Mengerjakan. kendaraan. Bahwasanya suatu kebocoran itu kita nggak bisa hanya menilai dari satu sudut saja, misalnya karena memang usia. Oke. Bukan hanya dari situ, tapi juga faktor-faktor lainnya. Oh, ini bisa jadi karena mountingnya. Tapi teman-teman yang memiliki mobil juga jangan berprasangka buruk ya. Iya. Misalnya gini, Mas saya kan cuma mau ganti ini yang bocor, kenapa cari-cari yang lain sih gitu. Iya ya. Iya, Ada juga kayak gitu Mas ya ya? mungkin ada, tapi nggak banyak. Ya, Iya. alhamdulillah kita belum pernah nemuin sih. Oke, Nah, baik. teman-teman yang datang ke bengkel ini ketika kita kasih saran, Pak,
ternyata ini ada kebocoran di sini, itu penyebabnya dari sana, gitu. Teman-teman juga paham. Berarti penjelasannya ini yang harus benar-benar Komunikasi ya, Pak? komunikasinya Mas ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau baik. misalnya ini kita ganti, sembuh sesaat Pak, tapi nanti akan Bocor lagi ya? berkelanjutan. Kayak gitu. Jadi ketika kita menyembuhkan atau mendapatkan satu kasus, maka kita coba nih korek-korek penyebabnya. Penyebabnya mungkin bukan hanya dari usia tapi juga efek lain. Mungkin dari Iya. ball joint yang oblak atau mounting yang oblak itu mengakibatkan as roda menjadi tidak pada posisinya atau mungkin pernah modif. Nah, itu juga mengakibatkan seal ini kembali bocor. Kayak gitu Pak Taufik. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Dan gunakan yang genuine Pak. Oh. Iya, kalau untuk Seal-nya? ya barang-barang yang bergerak, Hmm. kampas rem kah, Kampus rem. kopling kah, seal yang menahan sesuatu yang bergerak, Ah. kalau bisa pakai yang ori. Kalau ori kan udah ter-QC Pak ya, Oke. quality control ya. Kayak gitu Pak Taufik. Kalaupun yang ori udah nggak ada, no production, ya kita cari yang OM. Oke. Semoga video dari kami bermanfaat Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.